Halo traders, salam investasi. Kembali kita berjumpa di dalam Fibis Weekly Sentiment Forex untuk membahas bagaimana perkembangan pada mata uang asing untuk minggu ini. Pada beberapa waktu lalu telah diumumkan adanya suatu sinyalmen yang cukup baik pada perekonomian Amerika Serikat, terutama di dalam sektor tenaga kerja. Pada awal minggu lalu diumumkan bahwa non-farm payroll Amerika Serikat mengalami kenaikan, dan hal ini menyebabkan meningkatnya optimisme pasar terhadap perekonomian AS. Adapun hal-hal lain yang dapat memberikan suatu gambaran terhadap perkembangan pada mata uang asing dapat kita lihat. Namun sebelumnya mari kita lihat tabel berikut, di mana pada perdagangan major rates, sterling yang pada minggu lalu bergerak melemah pada awal minggu ini terlihat sedikit melemah, dan euro juga masih melanjutkan pergerakan melemah terhadap dolar AS, sedangkan dolar Australia terpantau mengalami pembalikan arah dan berbalik menguat pada awal minggu ini. Dolar Amerika Serikat masih bergerak menguat tipis terhadap franc Swiss, namun sudah berbalik melemah terhadap yen Jepang pada awal minggu ini. Secara umum ada beberapa hal yang cukup penting untuk dijadikan sebagai suatu acuan di dalam mengamati perkembangan di pasar falas. Yang pertama adalah pengumuman dari Bank Sentral Australia bahwa lembaga tersebut masih tetap yakin untuk menahan suku bunga acuan pada tingkat 3,25%. Kebijakan dari Reserve Bank of Australia ini merupakan suatu kejutan yang cukup menggembirakan, di mana terkait dengan hal tersebut beberapa ekonom memperkirakan bahwa Bank Sentral Australia akan menurunkan suku bunga acuan. Namun dengan adanya keputusan untuk mempertahankan suku bunga acuan tersebut, terdapat suatu sinyalmen bahwa perekonomian Australia masih memiliki suatu kondisi yang cukup fit ataupun cukup kuat di tengah memburuknya beberapa perekonomian negara industri maju dewasa ini. Lalu hal berikutnya adalah mengenai pemilihan umum Presiden Amerika Serikat yang dalam beberapa waktu lagi akan diumumkan siapa yang akan menjadi Presiden AS berikutnya. Namun kendati demikian, secara umum pasar memiliki suatu optimisme bahwa siapapun yang akan menjadi Presiden AS berikutnya tidak akan terlampau memberikan suatu pengaruh negatif terhadap ekonomi AS. Hal berikutnya adalah bahwa pada minggu ini juga akan diumumkan kebijakan dari European Central Bank, di mana hal yang cukup ditunggu oleh investor secara umum adalah bahwa apakah bank sentral tersebut akan melanjutkan program pembelian aset secara konsisten seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Hal ini menjadi suatu kerisauan kembali setelah dalam beberapa hari ini terdapat suatu sinyalmen yang kurang baik, di mana Spanyol ataupun Yunani menunjukkan suatu resistensi yang cukup kuat, di mana Spanyol masih belum juga secara pasti untuk meminta bailout terhadap negara-negara lain di Uni Eropa, sedangkan Yunani pada baru-baru ini mengumumkan bahwa pihaknya mengalami kesulitan secara politis untuk melanjutkan program austerity. Hal ini memberikan suatu peringatan bahwa terdapat adanya potensi Yunani akan keluar dari kawasan Uni Eropa. Meskipun hal tersebut bersifat spekulatif, namun cukup memberikan suatu isyarat yang kuat bagi pelaku pasar. Dampaknya terhadap perdagangan falas dapat kita lihat pada chart berikut, di mana pada euro dolar pasar masih bertahan di dalam suatu pola minor yang berupa pola descending triangle, sedangkan pola minor sudah menunjukkan pola channeling down. Kisaran 1.2563 diperkirakan sebagai
kisaran support yang kuat untuk minggu ini, sedangkan 1.3090 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk minggu ini. Secara umum, dampak daripada pengumuman ataupun ekspektasi pasar terhadap pengumuman ECB akan memberikan suatu volatilitas yang cukup tinggi terhadap pasar. Karena demikian, secara teknikal, mata uang tersebut berada dalam suatu pola yang mengalami tekanan yang cukup kuat, sehingga untuk euro dolar pada minggu ini, sentimen kami adalah bahwa euro masih berada di dalam kemungkinan untuk melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Berikutnya adalah terhadap perdagangan sterling dolar. Agak sedikit lebih baik dibandingkan dengan euro. Sterling pada minggu ini diperkirakan akan memiliki kisaran support yang cukup kuat pada 1.5797, sedangkan kisaran resistance yang cukup kuat ialah pada 1.6161. Sentimen kami terhadap sterling hampir sama dengan euro, bahwa mata uang tersebut masih memiliki suatu potensi tekanan, terutama dari sisi teknikal. Adapun dari sisi fundamental, secara umum terhadap suatu dugaan bahwa masih belum akan dilakukannya suatu kebijakan moneter oleh Bank of England yang cukup drastis, sehingga masih relatif sama dengan kebijakan-kebijakan pada bulan lalu. Demikian Fibis Weekly Sentiment Forex kali ini bersama saya Indra Yudhistira. Happy trading dan salam Fibis.